Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti di hari kiamat dia akan datang memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Inilah salah satu hadis dari sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi agar orang-orang beriman senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Yang harus menjadi pemahaman bagi kita bahwa Al-Quran akan menolong orang-orang beriman di hari kiamat jika orang beriman itu statusnya menjadi ashabul Quran. Ashab itu jamak, mufradnya sahibul Quran. Ya, hadis yang lain diungkapkan dengan kata sahib. Yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada sahabat Al-Quran. Iqra' wartaqi fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Iqra' warattil kama turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran ini dengan maksud membaca, menikmati ya, saat nanti dalam proses masuk surga ya. Karena posisimu di surga sampai akhir ayat yang kamu baca, inda akhir ayatin taqra'uha. Ya tentu saat proses masuk surga ya nggak ada mushaf, apalagi nggak ada HP yang bisa melaksanakan hadis ini. Iqra' wartaqi warattil, bacalah Al-Quran ini ya, dan nikmatilah bacaannya dalam proses kamu meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tempatmu, posisimu di akhir ayat yang kamu baca. Berarti hadis ini fadilah bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Hadis ini ada di kitab Riyadhus Shalihin ya. Suatu saat kalau antum terus membaca akan antum temukan. Jadi dua hadis ini sama-sama mengaitkan Al-Quran dengan keimanan kepada hari akhirat. Hadis pertama tentang syafaat ya, pertolongan di hari kiamat ya, yang aslinya di hari kiamat tidak ada peluang minta tolong ya. Ada ayat man dzalladzi yashfa'u inda, siapa nanti di hari kiamat yang bisa menolong ya. Tapi Allah kecualikan illa biiznih, kecuali dengan seizinnya. Siapa yang dapat izin beri pertolongan? Al-Quran. Ayat yang lain bahwa tidak ada pertolongan di hari kiamat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Diizinkan beri pertolongan, salah satunya Al-Quran. Sehingga Allah kecam orang-orang yang menjauh dari Al-Quran. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa sih mereka itu jauh dari Al-Quran, padahal Al-Quran itu hanya akan memberi manfaat kepada manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat. Ya. Hadis yang kedua menjelaskan
hubungan Al-Quran dalam proses masuknya surga bagi orang-orang beriman. Sehingga bisa dikatakan tidak mungkin manusia beriman dengan Al-Quran kecuali di dalam dirinya sudah ada keyakinan tentang hari akhirat. Apalagi ketika menginginkan sebuah hubungan dengan Al-Quran yang disebut dengan as-suhbah. Ya. Sahib itu orangnya, sahabat Al-Quran. Pekerjaannya disebut suhbatul Quran. Pengakraban diri dengan Al-Quran. Ya. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, ya, supaya terjaga dari berbagai macam hajar. Ya. Maka siapa yang bersuhbatul Quran, ya, mengakrabi Al-Quran, ya, baik ya, suhbatut tilawah, ya, akrab dengan membacanya, suhbatul hifzi, ya, akrab dengan menghafalnya, ya. Apakah suhbatul fahmi, akrab dengan pemahamannya, ya, suhbatul tadabbur, akrab dengan perenungannya, suhbatul amal, bahkan suhbatul jihadi bihi, ya, akrab dengan memperjuangkan Al-Quran itu, maka mustahil bisa dimiliki tanpa adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keimanan terhadap akhirat. Maka bisa kita baca misalnya di surat Al-An'am, wa hadza kitabun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi. Dan orang-orang yang beriman dengan akhirat akan mudah untuk beriman dengan Al-Quran. Ya. Wa hum ala salatihim yuhafizun. Dan salah satu buktinya adalah dia selalu menjaga pelaksanaan salat-salatnya. Mengapa dua hal ini dalam banyak ayat selalu terkait? Interaksi dengan Al-Quran, dengan iman kepada hari akhirat. Maka ini kembali kepada yang menjelaskan kehidupan akhirat adalah Allah. Al-Quran kalamullah. Dan salah satu isi Al-Quran yang cukup padat adalah kehidupan akhirat. Ya. Maka wajar apabila manusia itu beriman kepada Allah, pasti beriman kepada hari akhirat. Ya. Dan ditolak imannya apabila manusia itu hanya beriman kepada Allah tapi tidak meyakini penjelasan-penjelasan Allah tentang hari akhirat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya, kenapa ini disebut enggak beriman? Ya. Wa ma hum bimumin. Ya, karena dia beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada hari akhiratnya. Salah satu indikasi keimanan dengan hari akhirat, ya, termotivasinya manusia untuk menyiapkan dirinya dengan kehidupan yang baik dengan hari akhirat, ya, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang akan menyengsarakan dirinya, ya, dalam menghadapi kehidupan akhirat. Al-Quran kalamullah, isinya tentang hari akhirat, ya. Maka wajarlah, ya, jika manusia yang beriman kepada hari akhirat akan, ya, tidak saja beriman dengan Al-Quran, bahkan menikmati isi Al-Quran, ya. Menikmati membacanya, menikmati menghafalnya, tadabburnya, tafsirnya dan lain sebagainya, ya. Ya, betapapun bobotnya bisa beda-beda, kualitasnya beda-beda, tapi intinya sama. Maka hasilnya disebut dengan suhbatul Quran.
Yang menarik di hadis ini, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Ya. Ya, kalau mau mengikuti awal hadisnya, ya, normalnya fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an liqari'ihi. Ya. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Tapi Rasulullah menginginkan ya syafi'an li ashabi, ya. Karena sahibul Quran itu lebih tinggi daripada qari'ul Quran, ya. Ya, istilahnya qari'ul Quran bisa jadi ya, membacanya sekali-kali atau membaca dengan interaksi yang parsial. Mungkin cuma senang baca tapi nggak senang sholat, ya. Atau senang baca tapi banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya. Tapi dengan diistilahkan dengan ashabul Quran atau lisahibil Quran, ya. Maka di situ ada amal yang sifatnya suhbah, ya. Suhbah zahiran wa batinan, ya. Suhbatul Quran zahiran, segala yang terkait dengan interaksi, ya, dalam bentuk bacaan, ya, atau dalam bentuk keilmuan dilakukan, ya. Begitu juga ya suhbatul Quran batinan, ya, di mana diri manusia itu selalu tersambung dengan Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu berharap pahala, ampunan, rahmat Allah, ya. Nah, itulah maksud dengan suhbatul Quran, ya, di mana manusianya disebut dengan sahibul Quran. Jamaah rahimakumullah, maka istilah sahibul Quran atau suhbatul Quran, ya, mengakrabkan diri dengan Al-Quran, ya, memang memiliki makna yang otomatis pentingnya manusia itu berinteraksi dengan Al-Quran secara integral, ya, atau secara syumuliyatut ta'amul, ya. Karena memang disebut sahib itu ya apabila, ya, misalnya hadzal rajul sahibuka, orang ini temanmu, ya. Disebut sahib apabila orang itu, ya, dikenali seluk-beluknya, ya. Masa kecilnya, masa remajanya, masa dewasanya, orang tahu semua, ya. Keluarganya, ya, teman-temannya, ya, sahib, ya. Tapi jika ada orang lain kita cuma tahu namanya saja, ya. Rumahnya di mana, ya, lahir di mana, nggak tahu seluk-beluknya, maka ya cuma kenal aja, nggak disebut sahib. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Al-Quran sering diungkapkan kepada kaum musyrikin dengan istilah sahib, ya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ya. Ma dhalla sahibukum, maksudnya sahibukum di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin Al-Quran ini ada penyimpangan, ya. Atau nggak mungkin Rasulullah itu mengalami penyimpangan. Kan dia sahibukum, ya. Kalian kenal betul siapa Rasulullah itu dari kecilnya, masa dewasa, masa remajanya, dewasanya, sepak terjangnya. Dan kalian rame-rame nggak pernah diminta, ya, memberi satu rekomendasi kepada masyarakat bahwa Rasulullah itu al-amin, ya. Jadi sahibukum, ya, bahasa Indonesia mungkin terjemahnya hanyalah temanmu, sahabatmu, ya. Tapi bahasa Arab maksudnya, ya,
Inilah pribadi yang betul-betul kamu kenal dari A sampai Z. Ya. Bagaimana mungkin kamu kemudian setelah dia mengajarkan Al-Quran, setelah dia menjelaskan dirinya sebagai Nabi, kemudian kamu menuduhnya orang yang sesat. Ya. Gak masuk akal. Ya. Bagaimana mungkin hanya karena dia setelah dia menyampaikan dakwahnya, kemudian kamu tuduh dia itu gila. Ya. Kan dia sahib. Wa ma sahibukum bimajnun. Rasulullah sebagai orang yang betul-betul kamu kenal dari awal sampai akhir, nggak mungkin gila. Orang gila nggak mungkin bisa mengajarkan Al-Quran. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ya. Justru dia yang mengajarkan Al-Quran yang menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Jadi jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengistilahkan ya orang yang beriman dengan Al-Quran yang sesungguh-sungguhnya dengan sahib, ya, maka dalam bahasa Arab sahib itu memiliki makna pengenalan yang syumuliyah, yang mencakup semua Al-Quran. Ya. Apakah secara informasinya, ya. Misalnya atau secara Al-Quran secara definitifnya, ya. Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, 30 juz, ya. Ini semua merupakan rangkaian bahwa orang itu betul-betul memiliki suhbatul Quran. Semakin banyak tahunya manusia dengan Al-Quran, berarti tingkat suhbatul Qurannya tinggi. Ya. Banyak tahunya tentang Al-Quran. Ya. Jangankan cuma jumlah juznya, ya, jumlah suratnya, sampai nama-nama suratnya juga tahu. Ya. Bahkan isi-isi suratnya juga tahu. Ya. Maka itu bukti adanya suhbatul Quran yang syamilah, ya. Bahkan isinya juga tahu, ya. Berarti manusia itu punya modal yang banyak tentang Al-Quran, ya. Sehingga insya Allah kalau dia minta tolong kepada Allah, ya Allah tolonglah agar aku bisa, ya, menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia sudah punya perangkatnya. Ya. Walaupun para ulama mengistilahkan lain yang lebih dekat lagi. Ya. Para ulama ada doa, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Quran bagi kami sebagai sahabat akrab. Diistilahkan qarin. Ya. Walaupun hadis mengistilahkan sahib. Ya. Hanya bersama qarin. Ya. Disebut qarin apabila, ya, persahabatan yang selalu dekat, hampir-hampir enggak terpisah. Ya. Ya fulanun qarini. Ya fulan ini sahabat yang selalu bersama saya. Ya, bersama, ya. Rasulullah ketika akan berhijrah mengingatkan kepada Abu Bakar, as-suhbah katanya, ya. Maksudnya Abu Bakar, kamu yang menemani saya nanti dalam hijrah, as-suhbah. Berarti akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik qarin maupun sahib pada hakikatnya juga memiliki esensi yang sama. Ya, pentingnya beriman dengan Al-Quran, adanya keakraban yang lahir batin, keakraban yang menyeluruh. Ya, betapapun mungkin bagi sebagian orang beriman baru fikrahnya, ya, baru mindsetnya, seharusnya begini. Ya. Mungkin tahun ini dia baru bisa akrab dengan bacaannya, akrab dengan, ya, dengan ayat-ayatnya. Ya. Karena kalau akrab, ya, saya perhatikan seseorang nggak hafal, tapi dia kalau ada ayat, ya,
Misalnya falamma stai'asu minhu khalasu najiyya, ya. Dia langsung tahu itu surat Yusuf, ya. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yadhakkarun, misalnya dia langsung itu surat ya, Al-Qasas misalnya, ya. Nah, itu tidak mungkin kalau manusia itu tidak akrab, ya. Jadi dalam hadis atau dalam doa para ulama itu diungkapkan dengan qarin juga terinspirasi dari ayat yang ada di Az-Zukhruf, ya. Faman ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang renggang, ya'shu itu di bawahnya yu'ridu, itu berpaling, udah menjauh, ya. Tapi ya'shu renggang, ya. Mungkin sehari baca sehari enggak, ya. Suhbah yang tidak intensif itu disebut dengan ya'shu, ya. Barang siapa yang renggang hubungannya dengan Al-Quran, ya. Istilah Al-Quran di ayat ini dengan dzikrir rahman, ya. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam banyak ayat Allah selalu menyebut Al-Quran itu dzikir, ya. Maka siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, ya, berarti dia selalu ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka Allah mengancam nuqayyid lahu syaitana, akan kami akrabkan kepada orang itu, ya, syaitan yang menjadi teman akrabnya, fahuwa lahu qarin. Maka bagaimana jika seseorang itu menjauh, ya, kurang akrab saja, ya. Ya, dalam bahasa Arab asya ya'shu itu orang yang penglihatannya buram, ya. Apa karena kurang cahaya atau karena kurang sehat, ya, itu ya'shu. Sehingga ya, maksud adalah sikap, ya, tidak akrab dengan Al-Quran yang sifatnya masih tipis, ya, masih belum berat, ya. Itu saja sudah berdampak. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka karena Allah mengancam atau menjelaskan resiko jauh dari Al-Quran, itu akan membuat setan yang dekat denganmu, dengan setan yang dekat dengan dirimu, ya. Maka para ulama, ya, terinspirasi doa seperti ini. Allahumma ja'alil Qur'ana liyatu lana fid dunya qarina, ya. Sebagaimana ada orang akrabnya dengan setan, maka dia berdoa, jadikan Quran ini ya Allah yang akrab dengan saya, ya. Maka jangan pernah meremehkan pentingnya doa, ya. Ya. Bahkan jadikan doa yang terkait dengan Al-Quran itu adalah senjata kita, sebagaimana Rasulullah menyebut juga doa silahul mu'min. Sebagai senjata doa kita, ya, setiap kali kita merasa, ya, terkait dengan Al-Quran itu kok berat sekali, kok nggak terjangkau gitu, ya. Ya. Apa itu belajar tafsirnya, apa itu tadabburnya, ya. Nggak ada gunanya mengeluh, apalagi pesimis, ya, apalagi memvonis diri, ya, wah saya udah nggak mungkin, saya nggak bakat, enggak. Setiap ada perasaan kok saya nggak mungkin, ya, sebutlah berat banget ya menjadi sahibul Quran, ya. Harus tahu seluk beluknya, ya. Bahkan harus tahu, ya, maksudnya apa ayat ini, ya. Terutama pada ayat-ayat yang menggunakan kata yang tidak akrab, ya. Ya. Misalnya wa anna lahumut tanawushu mim makanin ba'id, kan enggak akrab, enggak ada dalam bahasa hari-hari orang menggunakan tanawush, ya. Ya. Maka jawablah selalu, ya, jadikanlah selalu solusi perasaan-perasaan Al-Quran itu enggak terjangkau, apakah menjadi sahib atau bisa menjadi suhbah, ya, dengan doa.
Apakah doa Allah marhamni bil Quran, ya. Apakah doa Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina dan seterusnya, ya. Maka kalau melihat doa warzuqni tilawatahu, berilah aku rezeki membacanya, ya. Panjang malam sepanjang siang, ya. Ana al-laili wa ana an-nahar, itu juga menunjukkan, ya, bahwa baik Al-Quran maupun Sunnah mengingatkan berinteraksi dengan Al-Quran harus sampai pada tingkat suhbah, ya, keakraban, seperti akrabnya manusia dengan manusia, akrabnya bangsa Quraisy terhadap Rasulullah, tahu betul seluk-beluk Rasulullah itu, ya. Sehingga mustahil ada orang mengatakan Rasulullah itu orangnya jahat atau Muhammad itu jahat, pembohong. Pasti orang nggak percaya, karena sudah sangat populer dengan kebaikan-kebaikannya, sehingga Al-Quran menyebut dengan ma dhalla sahibukum, ya, wa ma sahibukum bimajnun, ya. Begitulah juga insyaallah, ya, istilah suhbatul Quran ini bisa menjadi satu mindset yang lebih memfokuskan kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran setelah Allah memudahkan kita untuk beriman, ya. Kita kalau baca ayat-ayat seperti Tabbat Yada Abi Lahab, ya, berarti Abu Lahab itu bertemu dengan Rasulullah, mendengar taujih atau arahan Rasulullah, ya. Tapi, ya, kalau nggak dapat hidayah, bisa, ya, manusia nggak beriman dengan Rasulullah, nggak beriman dengan Al-Quran, ya. Kita yang jauh 14 abad yang lalu masih sudah bisa beriman, ya. Modal utama, ya, di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, ya, sampai mencapai tingkat as-suhbah, ya, keakraban yang intensif, ya, sehingga, ya, hadiah keimanan yang dijelaskan oleh Rasul, diberikan oleh Allah kepada kita ini, ya, nggak sia-sia, ya, nggak mandek, misalnya ibarat modal gitu berputar terus, ya. Sebagaimana modal kalau mandek nggak berputar, ya berkurang nilainya. Iman kita pada Al-Quran kalau nggak digerakkan terus untuk lebih dekat lagi, ya, la samahallah, ya, akhirnya berkurang, akhirnya kita, ya, tahu-tahu sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ya. Jangankan 30 juz 30 aja belum akrab, ya. Alangkah sayangnya hidup ini, ya. Maka, ya, nggak kebayang, ya, orang-orang yang punya fikrah seperti ini, mindset seperti ini, ya, yang menurut kita udah luar biasa, ya, masih menyesali, ya, menyesali bahwa, saya ini kurang akrab dengan Al-Quran, ya. Siapa misalnya Khalid bin Walid, ya. Di akhir-akhir hayatnya dia mengatakan, ya, laqad syaghalanil jihadu 'anil Qur'an. Ini gara-gara aku ini berperang lagi, aku sampai kurang akrab dengan Al-Qur'an. Walaupun itu bahasa ketawaduan, ya. Ya, bukan sesungguhnya, dan jihad itu sendiri adalah pengamalan isi Al-Qur'an, ya. Tapi bahasa ini menunjukkan bagaimana keinginan untuk lebih meningkat lagi sampai, ya. Kalau saja umurku panjang, mungkin saya juga akan lebih meningkatkan hubunganku dengan Al-Quran, ya. Ungkapan mirip seperti ini adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah, ya. Kalau saja Allah panjangkan umurku, maka yang akan aku menjadikan perhatian paling utama adalah, ya, suhbatul Quran, akan aku tingkatkan, ya. Maka,
semua hal-hal seperti ini harus menjadi pelajaran kepada orang-orang beriman. Bagaimana dia merasa bosan atau jenuh dengan Al-Quran, padahal masih belum panjang jam terbangnya. Padahal seperti Khalid bin Walid sebagai seorang sahabat atau Ibnu Taimiyah sebagai seorang tabi'i sampai mengungkapkan seperti itu, walaupun menurut versi manusia sekarang bahwa beliau udah pakarnya, tapi namanya ketawaduan atau keinginan yang lebih baik sehingga keluar ungkapan seperti itu. Ini seharusnya menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kaum muslimin zaman akhir. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, pengertian interaksi dengan Al-Quran dengan istilah suhbatul Quran. Demikian kajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.